Bab 1711. Ya ampun, orang tua ini pasti di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Saat pertempuran dimulai, salah satu penonton berseru ketakutan dan sangat terkejut. Ini hebat. Setidaknya ada dua master di tingkat dewa tertinggi kelas 3 dari keluarga putih dan Cabelo. Kami pasti akan menang kali ini. Selama para tetua ini di tingkat dewa tertinggi kelas 1 dan Angus Moseley di tingkat dewa pamungkas kelas 2 dari Hall of Divine Royal terbunuh, orang-orang mereka akan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Harapan mulai membara di hati Harry lagi ketika dia melihat bagaimana Kenneth membunuh para master itu di tingkat dewa pamungkas kelas 1 satu persatu dengan pukulannya. Dia, yang pernah dipenuhi dengan keputusasaan, memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Ya, Master Sekte, kami telah diselamatkan. Bunuh mereka semua. Haha, Jack dan yang lainnya sangat kuat dan mereka tidak pernah mengecewakan kita. Wanita tua di tingkat dewa tertinggi kelas 1 dari Sekte Raja Ilahi sangat bersemangat saat ini. Perasaan pulih dari situasi yang tampaknya tidak mungkin benar-benar menyedihkan. Ya, bunuh mereka semua. Harry, yang melihat kesempatan untuk tetap hidup, mengayunkan pedangnya dan berteriak keras. Orang-orang ini bahkan ingin kita menyerah. Apakah aku, Harry Yeager, terlihat seperti aku akan menyerah begitu saja? Bahkan jika aku mati dalam pertempuran di sini hari ini, aku tidak akan menyerah kepada orang-orang ini. Semuanya, serang mereka dan balas dendam anggota kita yang meninggal sebelumnya. Ya Tuhan, ada lebih dari satu master tingkat dewa pamungkas kelas 3 di sini. Penatua kedua dari keluarga putih juga seorang master di tingkat dewa pamungkas kelas 3. Astaga, ini serius. Segera, orang lain menemukan sesuatu dan berseru lagi. Mengapa mereka memiliki begitu banyak orang di tingkat dewa tertinggi? Selain itu, kepala pelayan keluarga putih juga berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Bagaimana kita bisa menang melawan mereka? Orang-orang dari Hall of Divine Royal segera putus asa. Tuan mereka di tingkat dewa pamungkas kelas 1 tidak dapat mengalahkan orang-orang itu pada saat itu. Lari. Angus sangat ketakutan ketika dia melihat beberapa orang di tingkat dewa pamungkas kelas 1 terbunuh sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia berbalik dan berteriak keras sebelum dia bersiap untuk melarikan diri. Hanya bayangan pucat sosoknya yang tersisa saat dia berlari, mengabaikan nasib orang lain. Namun, bayangan lain bergerak lebih cepat dan tiba di hadapannya dalam beberapa gerakan, menghentikannya untuk melarikan diri. Kamu pasti ingin bunuh diri. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Jack, Angus mengepalkan tinjunya dan Chi melompati tinjunya saat dia meninju ke arah Jack. Jack berpunuk dengan dingin dan juga mengangkat tinjunya, menghadapi serangan itu dengan pukulan. Kamu bahkan tidak berencana menggunakan Chi-mu. Hati Angus jatuh ketika dia melihat bagaimana Jack bahkan tidak menggunakan Chi dengan serangannya. Namun, tidak ada cukup waktu baginya untuk memikirkannya, dan hanya bisa menghadapi serangan itu dengan pukulannya. Dia sangat bingung dengan apa yang terjadi. Mungkinkah Jack juga berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3? Namun, apakah ini tidak terlalu banyak untuk seseorang di tingkat dewa tertinggi kelas 3? Ledakan. Sama seperti dia bingung dengan apa yang sedang terjadi, tinju mereka bertemu satu sama lain. Kekuatan kuat di tubuh Jack langsung mematahkan lengan Angus dan membuatnya terbang mundur sebelum mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia meninggal setelah muntah beberapa suap darah. Ya Tuhan, apa kekuatan bertarung orang ini? Kekuatan tempurnya sangat kuat. Harry kebetulan melihat pemandangan ini dan dia sangat ketakutan sehingga dia tergagap ketika dia berbicara. Bab 1712. Angus, yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 2 dibunuh oleh Jack hanya dengan pukulan. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang saat ini. Terutama karena Jack berhasil melakukan ini tanpa menggunakan Chi. Ini membuktikan betapa menakutkannya kekuatan tempur pria itu. Bukankah orang ini di tingkat dewa pamungkas kelas 3? Sepertinya kekuatan tempurnya telah sebanding dengan tingkat dewa pamungkas kelas 5 atau 6. Alejandro melihat ke arah Jack dan melirik tinjunya lagi. Kekuatan tempur Jack tampaknya telah melebihi harapannya. Dia curiga bahwa teknik seni bela diri yang dipraktikkan Jack adalah level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Lari. Bahkan Penatua Angus telah mati. Anggota Hall of Divine Royal ketakutan karena akal mereka. Mereka panik dan berlarian untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun,
Jack dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Satu demi satu, serangan mendarat langsung pada sekelompok orang yang mencoba melarikan diri. Bersama dengan fakta bahwa ada beberapa master di tingkat dewa tertinggi kelas 3, jumlah orang yang melarikan diri terus berkurang. Segera, hampir semua dari mereka mati. Hanya kurang dari 100 orang dari beberapa ribu orang dari aula kerajaan ilahi yang berhasil melarikan diri sementara yang lain terbunuh. Darah mengalir ke seluruh area dan bau darah yang kental memenuhi udara. Tuan Putih, Tuan Cabello, Tuan Muda Jack, terima kasih atas bantuan Anda. Harry terbang dalam kegembiraan. Dia berterima kasih kepada Jack dan yang lainnya. Haha, Tuan Harry, ini sangat sederhana. Jika kamu benar-benar berencana untuk berterima kasih padaku, jangan merebut piala bersama kami. Tanpa diduga, Jack hanya tersenyum dan berkata padanya. Namun, kami tidak ingin cincin bela diri milik anggota sektemu yang sudah mati itu. Mereka adalah orang-orangmu dan kamu dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri. Sudut mulut Harry langsung berkedut beberapa kali. Jack tidak memberinya wajah apapun. Selama pertempuran, orang-orang dari sisinya juga bertempur dengan gagah berani dan membunuh banyak orang. Orang ini benar-benar mengatakan di depan begitu banyak orang bahwa dia mengambil semua bahan peningkatan bela diri yang dimiliki oleh anggota Hall of Divine Royal pada mereka. Namun, dia hanya bisa berbicara sambil tersenyum ketika dia memikirkan bagaimana Jack dan yang lainnya telah menyelamatkan hidup mereka. Itu pasti, tanpa bantuan kalian, kami pasti sudah mati. Selain itu, Jack dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Itu benar, berkat bantuan dari Jack dan yang lainnya, kami lolos dari kematian. Wanita tua dari Sekte Raja Ilahi juga mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, ada beberapa situasi di area ini dan aku ingin tahu apakah kalian mengetahuinya. Nash memerintahkan yang lain untuk membantu mengumpulkan piala saat dia mulai mengobrol dengan Harry dan yang lainnya. Situasi apa? Ada cukup banyak rumput semangat kelas 3 di sini dan kami belum pernah melihatnya ketika kami berada di luar. Bahkan ada rumput semangat kelas 4 di sini dan ini adalah tempat yang sangat bagus untuk melatih diri kita sendiri. Bab 1713. Harry berkata dengan gembira, saya hanya ingin tahu mengapa daerah ini begitu kaya dengan Qi. Selain itu, ada beberapa teknik seni bela diri dan saya merasa bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk mencari barang-barang berharga. Yang paling saya khawatirkan adalah, bukan dari sini. Nash tersenyum pahit dan berkata, aku perlu memberitahumu sesuatu tentang area ini. Segera, Nash memberitahu Harry dan yang lainnya tentang situasinya. Ekspresi wajah Harry dan yang lainnya menjadi gelap setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Nash. Mereka tidak pernah menyangka daerah itu memiliki kekuatan seperti pengawal aliansi, yang bertugas menjaga daerah itu dan sangat menentang orang-orang dari luar yang memasuki daerah ini. Tanpa diduga, anggota pengawal aliansi telah menurunkan kewaspadaan mereka karena tidak ada orang yang memasuki area ini selama bertahun-tahun. Itulah mengapa dua murid dari tingkat dewa tertinggi kelas 1 dan kelas 2 dikirim untuk menjaga pintu masuk. Jika itu di masa lalu, mereka akan mati tidak lama setelah memasuki area tersebut. Kita beruntung karena mereka hampir lupa tentang pintu masuknya. Ini memungkinkan kita untuk tetap hidup sampai sekarang dan bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Sekarang kalau dipikir-pikir, kita benar-benar beruntung. Harry tersenyum pahit ketika hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ya, tujuan kami sekarang adalah untuk meningkatkan kekuatan tempur kami secepat mungkin. Dalam hal ini, ketika anggota pengawal aliansi menyadari apa yang sedang terjadi, kami akan meningkatkan kekuatan tempur kami. Itu akan membantu kami untuk memiliki kekuatan tempur, kesempatan yang lebih baik untuk tetap hidup. Nash mengangguk. Oleh karena itu, pasukan yang telah memasuki area ini seperti kita perlu bekerja sama dan saling membantu. Ngomong-ngomong, Tuan Putih, bagaimana kalian semua bisa menembus level dewa tertinggi kelas 3? Apa kekuatan bertarung putramu? Dia membunuh Angus, yang berada di level dewa tertinggi kelas 2, dengan satu pukulan, dan tanpa menggunakan Qi-nya, dia sangat kuat. Harry segera berpikir dan mau tidak mau bertanya pada Nash dengan heran. Haha, kita semua berada di tingkat dewa pamungkas kelas 3. Ini semua berkat pil dasar kelas 3 yang dikembangkan Jack. Jika tidak, bagaimana mungkin kita mencapai kekuatan bertarung seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Nash tertawa ketika dia melirik ke punggung Jack,
yang ada di dekatnya, dengan kepuasan di matanya. Dia tidak pernah berharap putranya menjadi orang yang luar biasa. Dia tidak lagi bisa mengejar kecepatan putranya lagi. Dia juga mampu mengolah pil dasar kelas 3. Apakah itu berarti Tuan Muda Jack sekarang adalah alkemis sekolah dasar kelas 3? Astaga, pemuda ini memiliki masa depan yang menjanjikan. Harry berseru dan melanjutkan, ada beberapa alkemis di sekte Raja Ilahi kita tetapi yang paling kuat hanyalah alkemis kelas 2 saat ini. Setelah menembus ke tingkat dewa tertinggi, pil premium kelas 2 tidak memiliki banyak efek pada kita di tingkat dewa tertinggi. Pil itu tidak ada bandingannya dengan pil SD kelas 3. Tuan Muda Jack benar-benar berbakat dalam mengolah pil. Setelah beberapa tahun, ada harapan baginya untuk menjadi alkemis kelas 4. Ada tanda kekaguman yang tak terduga ketika wanita tua di tingkat dewa tertinggi kelas 1 yang berdiri di samping Harry, memandang Jack. Harus diketahui bahwa orang-orang ini ditempatkan di posisi yang lebih tinggi dan mereka tidak pernah terlalu memperhatikan 8 keluarga bayangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan diam-diam mulai memuja Tuan Muda dari salah satu keluarga bayangan pada saat ini. Harry memikirkannya dan berkata kepada Nash, Tuan Nash, apa yang Anda katakan benar. Kita harus bekerja sama dan saling membantu. Bagaimana menurut Anda jika orang-orang kami bepergian bersama Anda? Jangan khawatir, bahan tambahan, Anda hanya perlu memberi kami sedikit atau tidak memberi kami apapun. Begitu dia memikirkan bagaimana area khusus ini memiliki penjaga aliansi, Harry secara proaktif menyebutkan ini setelah memikirkannya. Bagaimanapun, tetap hidup lebih penting. Kekuatan tempur Jack dan yang lainnya jelas merupakan yang terkuat di antara semua kekuatan yang memasuki area tersebut. Jauh lebih aman untuk mengikuti Jack dan yang lainnya. Bab 1714. Nash tidak langsung berjanji kepada pihak lain ketika mendengar hal ini. Sebagai gantinya, dia berkata, maaf, Tuan Yeager, saya perlu mendiskusikan ini dengan putra saya. Anda juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan tempur terkuat saat ini. Tidak hanya anggota keluarga putih yang sangat yakin untuk mengikutinya, dia, tetapi bahkan anggota keluarga Cabello mematuhinya. Itu benar, itu benar. Aku akan menyerahkannya padamu, terima kasih. Harry segera memberi isyarat dengan tangannya dengan sopan saat dia berkata. Nash segera menghampiri untuk berdiskusi dengan Jack sebelum terbang kembali. Tuan Yeager, kami telah berdiskusi dan putra saya menyetujuinya. Segera, semua orang mengumpulkan piala bersama. Sama seperti apa yang terjadi sebelumnya, semua orang membiarkan Jack membuat pilihan pertama. Lagi pula, dia harus memilih beberapa rumput atau bahan yang bersemangat untuk mengolah pil. Jack tidak bertindak sopan karena dia membunuh cukup banyak orang. Mereka memperoleh cukup banyak rumput semangat. Meskipun hanya ada satu rumput semangat kelas 4, Jack masih cukup puas. Jack membiarkan anggota keluarga Cabello dan keluarga White berbagi materi lain di antara mereka sendiri. Setidaknya, itu sudah cukup bagi semua orang untuk berlatih untuk jangka waktu tertentu. Apa yang tidak diharapkan Jack adalah bahwa ada buku tebal kuno di salah satu cincin bela diri. Buku tebal kuno itu tidak terlihat mencolok tetapi dia terkejut ketika dia membuka buku itu dan melihat isinya. Ya Tuhan, ini hebat. Jack sangat bersemangat setelah dia melihat buku tebal kuno itu. Tanpa diduga, ada banyak obat pil untuk kelas 3 dan 4 di sini. Ada lebih dari selusin obat pil untuk kelas 4 dasar, menengah, dan pil premium kelas 4. Jack hampir melompat kegirangan. Yang paling dia butuhkan saat itu adalah obat pil, terutama obat pil dari pil kelas 4. Dia dengan cepat membalik-balik buku kuno itu dan akhirnya, dia menemukan obat pil untuk menghilangkan mantra dari Selena. Matanya bahkan menjadi merah karena kegembiraan. Dia segera terbang ke arah Selena dan menunjuk ke suatu titik di buku tebal itu sebelum berkata kepada Selena, sayang, lihatlah. Lihat di sini, obat pil untuk mengangkat mantra Anda ada di sini di buku tebal ini. Selain itu, bahan-bahan yang dibutuhkan dapat ditemukan di sini. Dengan obat pil ini, kami akan memiliki tujuan ketika kami mencari bahan di masa depan. Selena merasakan kehangatan di hatinya saat melihat ekspresi gembira Jack. Dia tersenyum lembut dan berkata, ya, sayang. Setidaknya kami telah membuat perbaikan lain. Saya percaya bahwa Anda pasti akan berhasil. Ya, itu pasti. Jack mengangguk. Tuan Muda Jack, haruskah kita pergi sekarang?
Begitu banyak orang mati di sini dan monster-monster itu pasti sudah mengendus darahnya sekarang. Harry dan yang lainnya segera berjalan ke depan untuk bertanya kepada Jack karena mereka sedikit takut ketika mendengar suara monster-monster yang mengaum dari jauh. Ya, hampir selesai. Ayo, lanjutkan perjalanan kita. Jack mengangguk dan kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat ini, Ella sudah keluar dari hutan setelah memanen cukup banyak rumput yang bersemangat. Bab 1715. Ella mengerutkan kening ketika dia mendengar suara pertempuran di hutan di belakangnya. Saya berjanji kepada mereka untuk tidak secara proaktif memberitahu orang lain tentang bagaimana mereka memasuki hutan ini. Namun, hutan ini tidak pernah semeriah ini sebelumnya. Jika anggota dari benteng lain dari 9 tentara datang ke sini untuk mencari barang berharga, mereka pasti akan curiga ada yang tidak beres ketika mereka mendengar suara pertempuran di hutan. Bagaimanapun, Jack menyelamatkan hidupnya dan Ella jelas sedikit mengkhawatirkan mereka saat ini. Never mind. Saya hanya perlu berpura-pura bahwa saya tidak tahu apa-apa dan bahwa saya belum pernah melihat orang-orang ini. Pada akhirnya, Ella menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk terbang menuju bentengnya. Namun, dia menabrak 7 hingga 8 orang muda dari benteng lain setelah terbang sebentar. Ya ampun, bukankah ini Ella kita yang cantik? Apakah kamu mengumpulkan rumput roh di hutan? Bagaimana hasilnya? Seorang pemuda berpakaian putih bertanya sambil tersenyum setelah melihat Ella. Ella mengerutkan kening ketika dia melihat mereka. Ini bukan orang-orang dari bentengnya dan mereka adalah anggota Benteng Whittemore. Benteng Whittemore dikenal sebagai Benteng Whittemore karena ada banyak anggota keluarga Whittemore di dalam benteng. Anggota keluarga Whittemore menempati 40% dari populasi benteng. Oleh karena itu, keluarga Whittemore dianggap sebagai keluarga bangsawan nomor 1 di benteng mereka. Pemuda berpakaian putih ini adalah cucu dari salah satu tetua keluarga Whittemore. Karena alasan ini, dia bertindak sangat arogan dan selalu terlihat mendominasi saat bertemu orang lain di hari biasa. Tuan Muda Arthur, kebetulan sekali. Apakah kalian siap memasuki hutan? Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Arthur dan tidak menyukainya, Ella harus menghormatinya karena dia memiliki posisi yang tinggi. Dia mencoba untuk memaksakan senyum sebelum melihat ke arahnya semua tersenyum. Iya, mengapa kamu memasuki hutan sendiri? Betapa berbahayanya itu. Aku mendengar bahwa ada monster-monster di tingkat dewa tertinggi kelas 3 baru-baru ini. Lain kali kamu ingin pergi ke hutan, kamu harus mengumpulkan beberapa. Arthur melirik Ella dengan ekspresi lucu di wajahnya. Dia menemukan bahwa setelah beberapa bulan tidak bertemu wanita muda ini, dia tampaknya menjadi lebih dewasa dan lebih cantik. Dalam 2 tahun lagi, dia akan dianggap sebagai kecantikan yang langka saat dewasa. Seorang wanita muda yang berdiri di samping sedikit tidak senang ketika mereka melihat bagaimana Arthur menatap Ella. Dia berkata dengan marah, "Tuan Muda Arthur, ayo pergi. Ella Lavigne ini bukan anggota benteng Whittemore kita, mengapa Anda begitu peduli padanya?" Itu benar, Tuan Muda Arthur. Para anggota dari benteng Ella bahkan menyambar rumput roh kita. Aku sangat marah dan ayahku awalnya bisa mendapatkan rumput roh kelas 4 SD. Dia menemukan satu dengan susah payah tapi itu direnggut pergi oleh anggota benteng mereka. Seorang pemuda gemuk, yang berada di samping mereka, juga berkata dengan marah. Arthur sedikit tidak senang ketika mendengar ini. Ekspresi wajahnya menjadi gelap dan berkata, bukankah normal bagi benteng untuk berkelahi karena rumput yang bersemangat? Selama itu bukan kebencian yang besar dan tidak ada nyawa yang hilang, apapun diperbolehkan. Selain itu, bukankah guru benteng pertama mengatakan sebelumnya bahwa anggota dari 9 benteng harus saling membantu dan memiliki hubungan yang baik? Setelah dia selesai berbicara, Arthur berkata kepada Ella sambil tersenyum, apakah saya benar? Ella, terutama untuk benteng kita yang sangat dekat satu sama lain, kita harus saling membantu, kan? Ella tersenyum malu. Ya, Master Benteng pertama memang mengatakan sesuatu seperti ini selama pertemuan sebelumnya. Wanita muda dari benteng Whittemore berpunuk dengan dingin karena marah. Dia memeluk kedua tangannya di depan dadanya dan hampir bergegas ke depan untuk memulai pertarungan dengan Ella. Bab 1716. Sky Lanson tidak bisa mengatakan apa-apa lagi meskipun tidak senang dengan Ella, jadi dia hanya berkata kepada Arthur sambil tersenyum, Tuan Muda Arthur, haruskah kita pergi? Dia sudah kembali dari pencarian harta karunnya,
dan kita masih kosong diserahkan. Namun, Arthur pura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Sebagai gantinya, dia tersenyum berkata kepada Ella, "Ayo, Nona Ella. Mengapa tidak bergabung dengan kami dan masuk selama beberapa hari lagi? Lagi pula, Anda tidak memiliki masalah lain setelah Anda kembali, kan? Lebih aman jika kamu bergabung dengan kami. Kami akan membagikan barang yang kami peroleh secara merata." Si gendut, yang berdiri di samping, tidak senang dengan gagasan itu dan dengan cepat mengingatkan Arthur, "Itu sepertinya bukan ide yang bagus, Tuan Muda Arthur. Lagi pula, dia bukan anggota benteng kita. Selain itu, kamu berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 4. Meskipun, kecakapan bertarungnya agak mengesankan, bagaimana dia bisa berbagi item secara merata dengan Anda ketika dia hanya di tingkat Dewa Pamungkas kelas 2. Ekspresi Arthur tersendat ketika dia berkata, "Gemuk, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Bukankah kamu di tingkat dewa tertinggi kelas 2 juga? Aku tidak menyebutkan bahwa kamu adalah beban, kan? Selain itu, guru benteng pertama mengatakan bahwa kita harus berhubungan baik dengan benteng-benteng lain, terutama ketika kita begitu dekat satu sama lain. Bukankah aku selalu memberimu barang-barang berharga?" Lemak segera memerah warna merah tua. Dia menundukkan kepalanya dan benar-benar kehilangan kata-kata. Ella tidak bodoh, dan dia mengerti bahwa Arthur sengaja menjilatnya. Dia juga menyadari bahwa Sky jelas menyukai Arthur dan kesal padanya. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Ah, tidak perlu. Kakakku membutuhkan jenis rumput tertentu, dan aku kebetulan menemukannya. Lebih baik aku segera membawanya kembali, dan kalian harus pergi." Sky, yang berdiri di samping, menyilangkan tangan di dada dan dengan aneh berkomentar, "Lihat, Arthur. Dia mungkin tidak menghargai kebaikanmu." "Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita akan memiliki kesempatan lain untuk mencari barang berharga di masa depan, kan?" Meskipun Ella tidak setuju dengan sarannya, Arthur merasa bahwa ini karena Ella adalah orang yang sedikit pemalu. Ini cukup normal karena mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, dia tersenyum malu dan berkata dengan lambaian tangannya, "Ayo pergi dan melihat-lihat di hutan. Mari kita coba untuk tinggal beberapa hari lagi di dalam dan melihat apakah kita dapat menemukan rumput semangat kelas 4. Meskipun rumput semangat kelas 4 cukup langka, kita pasti akan menemukannya." Ella berbalik dan bersiap untuk pergi sebelum dia mendengar apa yang dikatakan pria gemuk itu. Lemak itu bersiap untuk terbang ke depan ketika dia mengerutkan kening dan berkata kepada Arthur, "Tuan Muda Arthur, sepertinya ada yang salah dengan hutan. Kami hampir tidak akan mendengar begitu banyak raungan monster dan suara pertempuran sebelumnya, kan? Mungkinkah itu? Apakah cukup banyak anggota dari benteng lain yang pergi ke hutan untuk mencari barang-barang berharga?" Arthur mendengarkan dengan hati-hati dan mengerutkan kening juga. "Kamu benar. Ini cukup aneh karena begitu banyak perkelahian terjadi di dalam, dan tidak mungkin monster-monster bertarung satu sama lain. Apakah makhluk-makhluk itu melakukan pemberontakan baru-baru ini? Tidak peduli apa itu, kamu sudah berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4, dan hanya ada segelintir monster di hutan ini yang bisa melawanmu. Kami semua akan sangat aman di hutan bersamamu." Si gendut takut dia menyinggung Arthur, jadi dia segera mengoleskan mentega ke Arthur. Dia takut Arthur akan memberinya rumput yang kurang bersemangat karena apa yang terjadi. 9 tentara tidak berukuran besar dan tidak ada bandingannya dengan sekte atau lainnya. Meski begitu, masih banyak generasi tua yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 8 atau 9. Penguasa benteng dari benteng terbesar disebut sebagai guru benteng pertama oleh mereka. Master benteng pertama sangat kuat dan telah mencapai tingkat penembus jiwa kelas 1. Bab 1717. Haha, ayo kita lihat. Tidak peduli apa situasinya, kita akan tahu apa yang terjadi ketika kita sampai di sana. Kita dianggap tuan di antara generasi muda, dan kita semua berada di tingkat dewa tertinggi. Apa yang harus dilakukan? Kita perlu takut. Arthur terkekeh keras dan tampak seolah-olah dia tidak peduli. Bagaimanapun, mereka berada di tingkat dewa tertinggi dan dianggap luar biasa di antara para pemuda, mampu mengalahkan banyak orang. Meskipun mereka masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan master sejati dari generasi muda, mereka masih mampu mengalahkan 80 hingga 90% dari orang yang lebih muda. Kekhawatiran merayap ke Ella ketika dia mendengar percakapan mereka. Setelah pertimbangannya, dia berbalik dan menyusul Arthur dan perusahaannya. "Saya telah memikirkannya,
Tuan Muda Arthur, dan saya tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk dilakukan setelah kembali ke rumah. Saya pikir saya akan mengikuti kalian ke dalam hutan. Jawabannya membuat Arthur senang, yang dalam hati puas dengan asumsi bagaimana pesonanya memenangkan hatinya. Itulah mengapa dia meninggalkan rasa malunya dan membuat langkah berani. Tidak masalah sama sekali. Haha, semakin banyak, semakin meriah. Ayo, Arthur tertawa keras, sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia kemudian memiliki pemikiran tentang bagaimana dia akan menyelamatkan Ella dan memeluknya di rahang bahaya, menghadapi monster-monster yang sangat kuat. Pada saat itu, Ella mungkin membalasnya dengan dirinya sendiri ketika keberaniannya memenangkannya. Sky, yang berada di samping mereka, melotot ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Ella Lavigne, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu perlu mengirim beberapa rumput semangat kembali ke saudaramu? Mengapa kamu tidak terburu-buru sekarang? Ella langsung bingung dengan pengingat itu. Dia tidak yakin apakah dia ingin mengikuti mereka untuk melihat karena Jack menyelamatkannya sebelumnya. Dia ingin mengikuti mereka dan melihat apakah dia bisa memberitahu mereka atau membantu memberi mereka waktu. Meskipun anggota 9 tentara berada di wilayah pengawal anti-aliansi dan pasukan pengawal anti-aliansi jarang mengganggu mereka, tetap ada kepahitan di antara 9 benteng. Mungkin saja beberapa dari orang-orang ini ingin melakukan sesuatu yang buruk. Hei, bukankah itu mudah dipecahkan? Sebelum Ella mengatakan hal lain, Arthur secara proaktif berkata, karena tidak jauh dari sini, Ella, mengapa kami tidak kembali bersamamu? Kamu dapat mengirim harta yang kamu peroleh kembali ke rumah terlebih dahulu sebelum pergi bersama kami untuk memasuki hutan. Tentu, terima kasih banyak telah melakukan ini. Ella tersenyum ketika dia berhasil mengulur waktu untuk Jack dan yang lainnya. Tuan Muda Arthur, perjalanan bola-balik seperti itu akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, bukan? Buang-buang waktu. Gerutu Sky dalam ketidakpuasan dan semakin marah semakin dia memikirkannya, bukankah itu hanya masalah 2 hingga 3 jam? Kita sudah menjadi master di tingkat dewa tertinggi, dan mudah bagi kita untuk menerobos ke tingkat penembus jiwa di masa depan. Kita akan hidup sampai sekarang, sampai 500 tahun, jadi bukankah 2-3 jam tidak berarti apa-apa bagi kita? Arthur melirik Sky tanpa berkata-kata. Jika kamu tidak bisa menunggu kami, kamu bisa pergi ke hutan sendiri dulu. Kami akan masuk dan mencarimu nanti. Bab 1718. Sky sangat marah. Dengan kecakapan bertarungnya yang tinggi, dia ingin pergi ke hutan sendirian karena marah. Lagi pula, dia berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3, dan kekuatan bertarungnya lebih tinggi dari Ella. Karena Ella berani memasuki hutan sendirian, dia juga berani melakukannya. Dia kemudian mengingat bagaimana Ella yang licik akan merayu Arthur jika dia benar-benar memasuki hutan. Arthur jungkir balik untuk Ella ketika Sky hadir, apalagi jika dia tidak. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, baiklah, ayo kembali bersama Ella. Namun, yang tidak diharapkan Arthur dan yang lainnya adalah Ella meminta 3 anak muda dari keluarganya untuk mengikuti mereka ke hutan setelah menyerahkan barang-barang yang dia peroleh dari hutan, yang membuat Arthur kecewa. Agak merepotkan baginya untuk melakukan apapun pada Ella jika anggota keluarga Lavigne lainnya hadir. Terlebih lagi, kakak tertua Ella telah bergabung dengan mereka, dan Hendrik Lavigne berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4. Meskipun dia baru saja menerobos, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Arthur. Arthur dan yang lainnya berjalan di depan sementara Ella, Hendrik, dan yang lainnya sedikit tertinggal di belakang mereka. Hendrik melihat kerutan di wajah Ella, dan dia tahu adiknya sedang memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan lembut karena penasaran, Ella, ada apa denganmu? Mengapa kamu meminta kami untuk pergi bersamamu karena ini sudah sore? Aku hanya berpikir untuk meningkatkan kekuatan bertarungku dan memasuki hutan beberapa hari kemudian. Lagi pula, aku baru saja keluar dari hutan beberapa hari yang lalu. Hendrik berhenti sejenak sebelum menambahkan, lagi pula, bukankah kamu baru saja kembali? Mengapa kamu ingin pergi ke hutan lagi? Ella melirik orang-orang di depannya, dan setelah dia mempelajari jarak antara mereka dan perusahaan Arthur, agar mereka tidak mendengarnya, dia dengan lembut berbicara, Hendrik, tolong jangan beritahu siapapun, apa yang akan saya lakukan, ceritakan selanjutnya. Saya hampir mati di hutan ketika saya mencoba mengambil rumput yang bersemangat. Untungnya, seseorang menyelamatkan saya. Hendrik menarik napas dalam-dalam ketika mendengar itu,
dan dia merasakan gelombang ketakutan memenuhi hatinya. Dia memikirkannya dan menebak, apakah Arthur penyelamatmu? Ella memiliki ekspresi malu di wajahnya. Itu bukan dia. Orang-orang dari dunia yang ditinggalkan telah memasuki area ini. Dunia yang ditinggalkan. Mulut Hendrik terbuka lebar saat rahangnya hampir jatuh ke tanah. Setelah bertahun-tahun, dunia seperti legenda bagi mereka. Adapun anggota pengawal aliansi, mereka tampaknya merasa sulit bagi orang-orang di sana untuk menemukan pintu masuk ke area ini. Oleh karena itu, mereka hanya secara simbolis mengirim 2 murid yang melakukan kesalahan untuk menjaga daerah tersebut untuk jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, sekte-sekte itu bergiliran mengirim orang, yang kemudian akan berjaga-jaga selama setahun. Pada awalnya, semua orang mengirim murid dengan kecakapan bertarung yang lebih tinggi karena mereka merasa bahwa ini adalah tugas penting, tetapi mereka akhirnya menjadi kurang peduli. Pengawal aliansi tidak hanya bertindak sedemikian rupa, tetapi mereka bahkan hampir melupakan dunia itu. Tanpa diduga, Ella tiba-tiba memberitahunya bahwa orang-orang datang menerobos dari dunia yang ditinggalkan. Bab 1719. Ella dengan cepat mengingatkan Hendrik karena dia takut yang lain akan memperhatikan ekspresinya yang tercengang. Hendrik, bicaralah dengan lembut agar orang lain tidak mendengar kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang lain akan menabrak orang-orang ini, jadi saya sengaja menghentikan mereka. Saya meminta kalian untuk bergabung dengan kami untuk ini. Saya bahkan berjanji kepada mereka bahwa saya tidak akan memberitahu orang lain bahwa mereka telah memasuki area ini, tapi saya kehabisan pilihan sekarang. Setelah hening beberapa saat, Hendrik melontarkan asumsi, ya ampun, apakah kamu bercanda? Apakah kamu telah ditipu oleh orang lain? Mengapa kamu tidak memikirkannya? Orang-orang dari dunia itu seharusnya tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi, kan? Aku yakin tidak ada yang berhasil menembus level dewa tertinggi, kan? Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa menyelamatkanmu, seseorang di level dewa tertinggi kelas 2? Bagaimana mungkin? Aku melihat bahwa orang-orang itu tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi. Ella mulai mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan berkata, selain itu, mereka tidak memiliki token item lain yang kita kenal, jadi mereka pasti datang dari sisi itu, bukan? Hutan ini juga berisi teknik seni bela diri dan teknik lainnya, item, jadi mereka mungkin sudah menerobos setelah mereka menemukan tekniknya. Lalu, garis vertikal. Terobosan. Jika orang itu perlu mencapai standar menyelamatkanmu, dia harus menghabiskan waktu yang lama bahkan jika dia seorang master, bukan begitu? Apakah mereka tinggal di hutan untuk waktu yang lebih lama? Bahkan jika mereka telah menerobos, bukankah mereka hanya berada di tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama? Apakah mungkin bagi seseorang di tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama untuk menyelamatkanmu? Hendrik terus bertanya. Orang itu tidak mungkin berada di tingkat Dewa Pamungkas tahap pertama. Monster itu berada di tingkat Dewa Pamungkas tahap kedua, itulah sebabnya aku tidak bisa mengalahkan binatang itu. Aku memperkirakan orang itu setidaknya di tingkat Dewa Pamungkas tahap kedua dan mungkin memiliki kekuatan tempur tingkat Dewa Pamungkas tahap ketiga. Dia tampak terlalu santai. Kenang Ella, saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? 9 tentara kita selalu memiliki sudut pandang yang sama dengan pengawal anti-aliansi, dan kita mematuhi takdir. Bahkan jika kita tidak pergi ke dunia yang ditinggalkan untuk menjemput mereka di sini, kita akan setuju, bagi mereka untuk berlatih di sini jika salah satu dari mereka tiba di sini karena kesalahan. Sekarang setelah mereka memasuki area ini, saya khawatir Arthur dan yang lainnya mungkin tidak berpikir seperti itu. Sulit untuk memahami pikiran seseorang, dan 9 tentara tidak terlalu bersatu. Apakah banyak dari orang-orang mereka yang datang? Hendrik menunjuk dengan cemberut. Itu tidak akan menjadi masalah jika hanya segelintir dari mereka yang masuk. Lagi pula, masuknya beberapa orang tidak akan memakan terlalu banyak sumber daya tambahan bela diri jika beberapa orang memasuki area ini, dan itu tidak akan menjadi masalah jika anggota pengawal anti-aliansi mengetahui keberadaan mereka. Jika kita menerima mereka, kita hanya perlu melakukan percakapan simbolis dengan anggota pengawal anti-aliansi, dan masalah ini akan dibatalkan setelahnya. Ella tersenyum pahit dan berkata, kamu benar. Aku ingat bahwa beberapa orang menerobos masuk ke daerah ini sekitar 6 bulan yang lalu, dan beberapa dari mereka direkrut oleh paviliun penjaga anti-aliansi setelah aliansi itu mengetahui tentang mereka.
Mereka dibawa kembali oleh orang-orang ini untuk berlatih. Namun, Ella memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melanjutkan, namun, sepertinya ada beberapa ratus ribu dari mereka yang masuk kali ini. Beberapa ratus ribu orang. Sudut mulut Hendrik berkedut beberapa kali. Mungkin bukan masalah jika hanya beberapa orang, atau selusin, yang masuk, tetapi mereka tidak akan bisa menyembunyikan berita jika beberapa ratus ribu dari mereka masuk. Ekspresi Hendrik tersendat dan, sambil menepuk pahanya, bergumam, terlalu banyak. Itu sudah masalah besar. Hendrik langsung menyadari bobot masalah ini. Dan terlihat sangat cemas. Terkejut melihat bagaimana Hendrik meneriakkan tanggapannya, Ella dengan cepat menyuruhnya diam, bicaralah lebih lembut, kakak. Pada saat itu, Arthur dan yang lainnya yang berjalan di depan berhenti di jalur mereka. Arthur perlahan menoleh dan dengan cemberut bertanya, Hendrik, apa yang kamu katakan tadi? Masalah besar apa yang telah terjadi? Hendrik langsung menyentuh kepalanya karena malu. Tidak, tidak ada. Tidak, dari ekspresimu, kau jelas berbohong. Arthur mengerutkan kening dan perlahan berjalan ke arah mereka. Hendrik, menurutku sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Cepat atau lambat kita akan mengetahuinya. Hendrik melirik Ella dan tampak ragu-ragu. Ella juga mengerutkan kening, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, saat dia menggertakkan giginya, dia mengeluarkan senyum yang memalukan. Bukan apa-apa, sungguh. Aku memberitahu kakakku bahwa monster-monster di hutan akhir-akhir ini tampaknya sangat mudah marah, dan aumannya sepertinya sangat berbeda. Baru saat itulah Arthur berkata dengan tidak sabar, oh, kupikir sesuatu yang serius telah terjadi, melihat betapa gelisahnya kalian berdua. Itu hanya sekelompok monster-monster yang tidak memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Beberapa monster-monster sangat kuat jika dibandingkan dengan beberapa monster lainnya, mereka yang berasal dari benteng yang memiliki kecakapan bertarung rendah, tetapi monster-monster ini bukan apa-apa bagi kita tuan atau tuan dari benteng kita. Itu sangat benar. Monster-monster ini kadang-kadang bertingkah tidak normal, tapi itu tidak aneh. Menambahkan lemak dengan seringai. Ayo, ada beberapa dari kita di sini, jadi mari kita lihat apakah kita bisa tinggal selama beberapa hari di hutan untuk menemukan lebih banyak rumput semangat kelas 4. Ayo, ayo pergi. Hendrik menyunggingkan senyum paksa sebelum rombongan itu terus terbang menuju arah hutan. Mereka akhirnya tiba di luar hutan sekitar pukul 4 sore. Jack, oh sayang Jack, aku sudah mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untukmu, dan aku kehabisan ide. Ini setiap orang untuk diri mereka sendiri sekarang. Sudah lebih dari 10 hari, dan saya harap kemampuan bertarung Anda meningkat. Aku berdoa agar kamu meninggalkan hutan ini, desa Ella dalam hati sambil menatap hutan. Sepertinya ada yang berbeda dengan hutan. Mengapa ada begitu banyak suara perkelahian? Fatih melihat ke hutan dan juga bingung. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa kita tidak pergi ke salah satu tempat di mana tampaknya ada perkelahian? Saran Arthur setelah memikirkannya. Kami akan tahu apa yang terjadi setelah kami menyelidiki tempat terdekat di mana ada suara perkelahian. Bingung? Ella menimpali, mengapa kita harus melihat? Bukankah mereka hanya bertarung di antara monster-monster untuk mendapatkan barang berharga? Bahkan mungkin beberapa pelatih biasa yang mencari harta karun di hutan, dan itu semua normal. Namun, Arthur menggelengkan kepalanya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dengan mudah diperdaya. Tidak, bagiku ini lebih dari itu. Ada beberapa suara perkelahian tidak jauh dari sini, dan sepertinya sangat panas. Dari suara-suara itu, sepertinya bukan satu atau dua orang. Ayo, mari kita lihatlah sebelum kita memutuskan. Bersambung.